Om Swastiastu, Om Ayugenam Astu Namo Sidam. Baik adik-adik semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 5 di pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak selalu ingatkan kembali, mari kita sama-sama jaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas bepergian. Dan Astungkara, semoga atas asumkarta ini sangat dewasa kita dalam keadaan sehat. Nah, di perjumpaan kita yang ketiga ini, kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting, dan ini akan menjadi bekal kalian, pegangan kalian dalam menjalani yang namanya kehidupan. Nah, di materi yang ketiga ini kita akan belajar tentang Catur Marga Yoga. Nah, mungkin adik-adik semuanya di kelas 5 mungkin masih sangat jarang mendengar kata Catur Marga Yoga. Namun bagi kalangan masyarakat umum, kata Catur Marga Yoga ini mungkin sudah menjadi hal yang lumrah. Namun begitu bukan berarti Catur Marga Yoga ini adalah hal-hal materi yang tidak penting. Sungguhnya sangat penting, dan ini bisa menjadi pegangan kalian. Nah, sebelum Bapak membahas tentang Catur Marga Yoga, Catur Marga Yoga ini dikembangkan atau dihadirkan berdasarkan kepercayaan kita sebagai umat Hindu, di mana kita sebagai umat Hindu, khususnya di Bali, di Indonesia, kita mempunyai suatu keyakinan yang kita kenal dengan istilah Pancasrada. Pancasrada berasal dari kata panca dan serada. Kata panca ini berarti 5, kemudian kata serada itu berarti keyakinan. Jadi kita sebagai umat Hindu punya 5 keyakinan dasar dalam menjalani yang namanya kehidupan beragama, di mana salah satunya yang terakhir disebut dengan moksa. Nah, moksa ini adalah tujuan akhir dari umat Hindu, atau tujuan puncak dari kita sebagai umat beragama Hindu. Namun seperti yang banyak disampaikan oleh orang-orang suci, oleh orang-orang yang penuntun-penuntun, bahwa moksa ini di zaman Kali Yuga ini masih sangat sulit dicapai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa zaman itu semakin lama semakin merosot. Nah, bayangkan mungkin adik-adik sering menonton film Mahabharata. Nah, di cerita Mahabharata ini masih terlihat diceritakan bahwa manusia itu bisa berkomunikasi langsung dengan dewa. Kemudian dewa pun berputra langsung menjadi manusia. Nah, itu artinya bahwa di zaman ini itu sudah terjadi yang namanya kemerosotan. Nah, cerita-cerita dalam Mahabharata itu bukanlah sebuah fiksi, namun nyata adanya. Nah, di zaman Kali Yuga ini, bagaimana caranya kita agar tetap mampu menjalani umat beragama, sebagai umat beragama bisa mencapai namanya kebebasan. Nah, dikenal dengan istilah moksa. Nah, untuk mencapai moksa ini, dalam ajaran agama Hindu ada istilah yang namanya Catur Marga Yoga. Nah, Catur Marga Yoga ini terdiri dari 4, sesuai dengan etimologinya atau kata dasarnya. Ada kata catur, ada kata marga, dan ada kata yoga. Nah, kata catur tersendiri itu berarti 4. Kemudian ada kata marga, sama dengan margi dalam bahasa Bali, disebut sebagai jalan. Kemudian ada yoga. Kata yoga ini bukan semata-mata kita bertapa atau duduk yang lama, berkonsentrasi, tapi yoga ini adalah sebuah bentuk penghubungan diri dengan yang kuasa. Nah, jadi ada 4 jalan untuk mencapai namanya kebebasan. Nah, bagian yang pertama ada istilahnya sebagai Bhakti
marga. Nah, bakti marga ini sebuah jalan menuju kebebasan melalui jalan bakti atau sujud bakti. Nah, bentuk bakti ini tidak hanya dengan cara sembahyang, dengan cara mencakupkan tangan, namun bisa juga dalam bentuk penghormatan kepada orang-orang suci, termasuk juga penghormatan kepada orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kemudian kepada orang-orang suci yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, dalam catur marga yoga ada istilah karma yoga. Nah, karma yoga ini adalah suatu bentuk jalan pembebasan melalui karma atau perbuatan. Nah, perbuatan yang dimaksud adalah bagaimana kita bertingkah laku agar tidak menyakiti orang lain, kemudian agar tidak merugikan orang lain, kemudian apalagi sampai merugikan orang banyak. Nah, bentuk karma yoga ini juga dalam bentuk bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Nah, adik-adik sebagai generasi muda, nah bagaimana caranya adik-adik merawat lingkungan kalian? Nah, yang paling dekat bagaimana kalian menjaga kebersihan rumah kalian. Kemudian bagaimana kalian membentuk hubungan yang baik dengan orang tua kalian, kemudian dengan saudara-saudara kalian. Nah, itu sudah termasuk ke dalam karma yoga. Nah, yang ketiga, itu disebut sebagai jenana marga yoga. Nah, jenana marga ini bagaimana kita mencapai pembebasan melalui yang namanya jenana atau pengetahuan. Nah, pengetahuan pada sesungguhnya itu adalah semua tujuannya baik. Bagaimana pengetahuan itu mampu membantu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Namun banyak orang atau banyak oknum yang menyalahgunakan pengetahuan ini menjadi hal-hal yang berbahaya. Contohnya pembuatan bom, kemudian bagaimana maling mampu membobol kunci, itu sudah termasuk pengetahuan yang disalahgunakan. Nah, di sisi lain, pengetahuan ini juga termasuk pengetahuan spiritual, pengetahuan rohani. Nah, bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita ini, karena pada sesungguhnya badan itu tidak hanya badan kasar. Jadi mandi dengan air itu cukup membersihkan badan fisik kita. Nah, bagaimana kita membersihkan badan rohani kita? Caranya adalah kita mempelajari ajaran-ajaran rohani sekaligus menerapkannya dalam bentuk karma yoga. Nah, yang terakhir dari catur marga yoga ini ada istilah raja yoga atau raja marga yoga. Nah, raja marga yoga ini ditekuni oleh spiritual atau orang-orang yang menjalani jalan rohani. Biasanya diambil dalam bentuk menenangkan diri, kemudian tapa semadi, kemudian yang lebih dalam lagi, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah menekuni yang namanya ajaran yoga yang lebih dalam. Nah, baiklah adik-adik semuanya, mungkin sedikit penjelasan Bapak semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, selebihnya materinya akan Bapak bagikan di WhatsApp group, termasuk juga tugas-tugas. Dan Bapak harap kalian semuanya juga belajar di rumah. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.